Ini alasan Kristen menolak nabi dari non-Kristen. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ya, saya akan menjelaskan dengan edukasi ya dalam bingkai Indonesia Pancasila. Ini alasan Kristen menolak ya nabi dari non-Kristen, menolak nabi dari non-Kristen ya, bukan karena dia dari Arab atau dari luar Israel, bukan. Karena nabi yang dari luar Israel ada. Contohnya Nabi Simeon. Simeon ini dari Ethiopia, dari Niger. Kemudian Lukius. Lukius ini dari Kirene. Kirene itu Libya. Bahkan Paulus sendiri, seorang nabi, ya, itu berasal dari Tarsus. Tarsus itu Turki. Paulus itu juga setengah Arab itu. Bapaknya Yahudi, ibunya kemungkinan besar Arab. Ya. Ada murid-murid Yesus, rasul-rasul juga banyak dari luar Israel. Misalnya Ananias itu dari Damsyik, walaupun dia juga Yahudi sebenarnya. Yahudi tapi campuran lah itu. Seperti itu. Jadi Kristen menolak nabi, rasul dari non-Kristen bukan karena dia bukan orang Israel. Dia dari Arab, nggak ada nabi dari Arab. Bukan begitu. Lalu apa alasannya, Pak? Ini dia alasannya, harus Alkitabiah. Matius 23 ayat 34, Yesus berkata, "Lihatlah aku mengutus nabi-nabi." Ya, ahli-ahli Taurat dan orang bijaksana. Jadi semua nabi mutlak harus dipilih oleh Yesus. Demikian pula Efesus 4 ayat 11, Yesuslah yang menyediakan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Dari sejak nabi pertama Alkitab yaitu Ibrahim sampai sekarang, Yesus terus memilih nabi. Ya, nabi harus mutlak dipilih oleh Yesus. Jadi kami orang Kristen menolak nabi dari non-Kristen bukan karena dia tidak orang Yahudi atau apa, tapi karena dipilih atau tidak dipilih oleh Yesus. Ayat Alkitab. Nggak ada nabi yang tidak dipilih oleh Yesus. Yesus adalah Allah segala Allah, Rab segala Rab, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Pernah kebayang? Ya, bahwa ternyata yang memilih semua nabi itu Yesus. Jadi Anda tidak bisa menentukan seseorang jadi nabi. Nabi pertama Alkitab Ibrahim. Adam bukan nabi, bukan. Nuh bukan nabi, bukan. Anda nggak bisa menentukan Adam tak jadiin nabi, Nuh tak jadiin nabi, Henoh tak jadiin nabi. Yang memilih nabi adalah Yesus, nabi rasul. Jadi saya sudah menjawab ya dalam bingkai Indonesia Pancasila. Oh ternyata begitu toh Pak. Jadi nggak boleh seseorang itu atau keyakinan tertentu tiba-tiba mengangkat ya toh Adam tak jadiin nabi. Ya, yang memilih nabi itu Yesus. Matius 23 ayat 34. Jadi kami menolak nabi dari luar Kristen, nabi dan rasul bukan karena dia kan bukan orang Yahudi itu kan di luar sana itu. Ya. Yang pada nggak paham Alkitab. Ya, Kristen tidak mengakui kenabian dari seseorang yang di luar Kristen karena tidak dipilih oleh Yesus. Sembahlah Yesus sebagai Tuhan dan Allah satu-satunya di surga. Sembahlah Yesus. Jangan sembah Bapa, kau kan binasa. Sembah Yesus dipastikan
pastikan kita akan masuk surga, hidup kekal selamanya. Sembah Bapa atau lainnya dipastikan ke neraka, mati kekal selamanya. Jadi saya sudah menjawab dalam bingkai toleransi Indonesia Pancasila ya, mengapa Kristen menolak nabi dan rasul dari non-Kristen di luar Kristen. Bukan karena dia bukan orang Yahudi, bukan, tetapi karena tidak dipilih oleh Yesus. Semua nabi rasul yang dipilih oleh Yesus bukan untuk mendirikan agama baru atau untuk menulis kitab baru, tidak, tetapi untuk menggenapi dan menggenapi semua nubuatan-nubuatan, dan semua itu yang milih Yesus, Seperti itu. Dari nabi pertama siapa? Abraham, ya. Kejadian 20 ayat 7. Nabi terakhir siapa? Ya, kemungkinan besar ini yang paling logis adalah Paulus. Nabi terakhir yang dicatat di Alkitab. Habis itu Yesus terus memilih nabi, termasuk nabi Arab, Warokah, ya, Khadijah dan Katem, ya. Warokah, Khadijah dan Katem itu nabi yang dipilih oleh Yesus untuk menulis atau mentranslate Alkitab bahasa Arab, seperti itu. Ya, clear ya, kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.